semenjak pandemi ya, semua kita udah fully online, jadi mulai dari smart planning, smart budgeting yang kita integrasi juga dengan Kemendagri juga. Di situ ada sistem informasi pemerintah daerah juga ya, di mana semua anggaran itu terpantau dan evaluasinya sebelum disahkannya Perda APBD atau mungkin dalam bentuk Raperda dulu. Nah, itu mesti dievaluasi dulu oleh Mendagri. Dan semua anggaran ya harus masuk ya, harus bisa direview di situ. Dan itu kita sudah publish, artinya di sistem yang kita input ya, dengan proses di awal tahun musrembang gitu ya. Itu kita masuk ke situ semua. Oke, kita lanjut next slide ya. Nah, ini jadi di DKI ini banyak lah sekarang pengajuan, kalau mungkin bisa dilihat mungkin dari dulu ya, di awal 2013 kan untuk pengaduan itu ya, mungkin pernah dengar dulu clue ya. Jadi kalau mau ada pengaduan, wah ini ada jalan rusak nih ya, bolong gitu, tinggal foto, masukkan report ya, kemudian nanti kirim dan nanti dihandle tugas. Pak Dokter, mungkin saya agak potong sedikit, maaf punten ya, agak potong. Ada clue, kemudian ada jaki, ada ajib. Ini gimana sih, banyak banget gitu masyarakat nih yang iya. Ya inilah kita kan arahnya big data ya, tapi big data yang bukan sembarang big data, artinya big data yang benar-benar kita secure ya. Karena emang kita ada berbagai pengamanan ya, dari mulai di luar ya, kemudian dan juga pengamanan di dalam ya. Nah, di situ semua aplikasi di awal clue ya, tapi sekarang super apps-nya itu Jaki, Mas. Jadi kalau Jaki itu Jakarta Kini, di dalamnya itu udah ada CRM, kemudian tadi Ajib kan ada termasuk di dalamnya Jakevo dan pelayanan, nah itu ada di situ. Jadi warga DKI cukup install Jaki aja, dari Jaki itu banyak aplikasi di Pemprov ya dari situ mulainya. Jadi ke depan ya single sign on application ya, super apps-nya dari Jaki itu. Jadi nggak usah install yang aplikasi-aplikasi yang katakanlah per OPD, tapi dari Jaki itu ya, karena warga DKI yang tahunya mungkin Jaki. Nah, di Jaki itu kita seluruh OPD udah masukkan aplikasi ke situ. Termasuk jadi berarti main application-nya adalah si Jaki ya? Jaki, Jakarta Kini. Itu dalamnya ada ada Ajib, ada macam-macam gitu ya? Ya, kolaborasikan di situ ya, berbagai OPD masukkan aplikasi itu. Kalau Dukcapil kan ada namanya Alpukat Betawi itu. Jadi urus akta ya, kemudian KK. Nah, itu kalau dilihat kan sekarang keren-keren namanya. Gitu. Ada Alpukat ya. Alpukat Betawi. Nah, itu yang rada-rada kebetawian ya, Dukcapil tuh, Alpukat Betawi. Jadi surat kematian, kemudian akta, KK, ya, itu prosesnya online di situ. Jadi mau pindah lagi nih ke DKI. Iya. Ini keren. Ini saya lihat, ya ampun, ini luar biasa banget ya. Ada city board, ada data driven, kemudian collaboration, kemudian big data, kemudian IoT, cloud computing, udah ada AI. Wah, ini ceritain dong, ini apa aja nih di dalamnya nih, Pak Dokter. Jadi kita kan tadi mulanya kita data, bukan data Ismail ya, jadi data untuk datanya data Pemprov gitu, artinya semua OPD harus supply data ke satu di Pemprov DKI yang bisa digunakan bersama. Di situ ada open data, yang open data itu bisa diakses oleh publik ya. Dulu sih publik bisa lihat tuh SIUP TDP yang terbit ya. Kemudian data yang rilis oleh Dinas Kebersihan dan berbagai data, kemudian data jalanan di DBM. Nah, itu Dinas Bina Marga itu di publish di situ dan warga bisa lihat. Dan semua data menyatu di situ. Nah, dari data itu kan kita membelajar tuh. Artinya kita buat keputusan atau data itu kita bisa jadikan sebagai DSS atau Decision Support System. Nah, Decision Support System di situ dari Smart City itu, kebetulan Smart City ini UPT di Diskominfotik gitu ya. Nah, Pak Gubernur ke situ aja, kemudian di situ ada comment centernya, dia tinggal, Pak Gub tinggal lihat nih mau lihat data apa. Katakanlah data normalisasi kali itu beneran enggak nih ditinjau. Di situ
Dari data itu tinggal nanti tunjuk satu titik. Nah, satu titik itu nanti dengan data spasial ya dari Jakarta 1 nih dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan, dia bisa sajikan informasi di titik itu ya. Daerah itu pernah ada riwayat historical banjir atau enggak, kemudian kemudian datanya update ya, update, kemudian Gini ratio-nya dia kasih tahu, kemudian di situ udah ada UMKM berapa tuh dalam radiusnya, kemudian ada pasar tradisional ya, ada UTS ya, izin usaha toko swalayan, di situ bisa sumur resapan ada nggak? Datanya ada sumur resapan. Nah itu kalau dilihat sih ada untuk mapping. Yang lagi rame sumur resapan. Karena kan emang ya mungkin kita belum bisa rasakan sekarang ya, karena kan kita juga belum fully gitu ya. Tapi benar nggak nih konsepnya nih Pak? Mungkin Pak Dokter bisa cerahkan ya, saya ya. Dulu itu kita kalau bangun rumah tuh diwajibkan bikin sumur resapan. Iya. Betul nggak? Nah, betul. Kita ngelakukan kan? Kita ngelakukan sekarang diinisiasi oleh Pak Gubernur dan tim untuk membuat skenario apa. Jadi sebenarnya nggak perlu, kalau menurut saya nggak perlu protes gitu kali ya Pak Dokter ya. Karena memang sebenarnya peraturan untuk membuat membangun rumah gitu ya, IMB itu ada syarat sumur resapan dan di gambar ada. Nanti di terakhir saya bisa kasih lihat tuh di gambar arsitektur. Siap. Di situ ada plotting gambar sumur resapan dan itu harusnya wajib, dan nanti pas pelaksanaan harusnya dilaksanakan gitu ya. Ya, dan kita nggak ngelaksanain sekarang dibantu oleh Pemprov gitu ya. Nah, itu ya. Terima kasih gitu ya Pak Dokter ya. Juga iya. Dengan vertical drainase. Cuman kan ya kita harus kompak kan, namanya juga membangun bukan ada pemerintah saja, warganya pun harus. Iya, karena namanya kolaborasi. Kan? Itu. Iya. Poinnya. Baik, ini Mas ya. Jadi BRT kita bisa lihat sekarang. Jadi mungkin kalau dilihat sekarang Pak Prof Safwan pernah lihat lagi nggak metro mini beredar di DKI yang warnanya oranye? Ada nggak? Saya kebetulan nggak lewat utara lagi. Sebenarnya jarang ya saya lihat. Kayaknya nggak ada mungkin ya. Udah hilang kayaknya sekarang. Hilang. Kalau seandainya ada langsung ganti yang biru-biru ini ya. Langsung dikandangin sama di sub, terus langsung dipotong bodinya. Udah nggak ada. Sekarang kalau mau dilihat itu dia integrated dengan BRT. Jadi Jakarta itu namanya Mini Trans. Nah, pengganti Metro Mini itu dia yang nggak lewat jalur busway ya, tapi dia integrated ke, kalau nanti mau naik Transjakarta yang ada koridornya, nanti dia menghubungkan ke situ. Berarti sekarang mobil oranye udah gak ada ya? Ada. Yang ada berarti cuma pasukan oranye. Yang ada nah itu ada Mini Trans di situ. Oke. Nggak ada lagi tuh. Baru enggak loh. Pak Dokter, saya baru enggak loh, karena baru saya lewat. Dan itu asap gas buangannya nggak kayak kompor meleduk, karena kan memang bis baru dan perawatannya bagus gitu. Dan nggak tapi ini pakai gas atau fuel maksudnya? Gas, kemudian ya ada juga yang masih HSD atau fuel, dan ke depan 2022 gitu ya ke atas kita udah planning untuk bus listrik sih. Keren. Tapi kalau gas polusinya kecil ya, nggak ada ya? Kecil ya. Nah tapi SPBG-nya mesti kita perbanyak juga sih, karena masih agak kurang juga Tapi untuk masalah bis listrik ya nanti SDM mesti kerjasama juga ya, artinya karena kan itu sebenarnya ya memindahkan satu titik ke titik lain sebenarnya, karena kan si listrik itu dari PLTU juga ya. Nah itu yang PLTU-nya itu nanti mungkin bisa di replace atau mungkin bisa disubstitusi. Nah, itu ngadain lagi baru atau yang ada diganti di-convert menjadi elektrik. Iya. Nah, itu untuk nyediain power station itu kan nanti banyak power station tentunya ya. Kalau udah banyak kendaraan listrik atau electric vehicle. Nah, itu nanti mesti dipikirkan, artinya jangan ngambil dari PLTU aja nanti yang dari pusat, tapi mesti diambil mungkin dari energi terbarukan gitu ya. Iya. Itu nanti kita kalau kolaps lah sama SDM gitu ya. Dan isu-isu terbaru sekarang kan adalah ESG ya, environmental, social dan governance ya. Iya. Ya, itu gimana itu? Masuk ya? Sudah masuk ya? Sudah masuk dicanangkan oleh DKI ya?
Ya, itu ya masuk sih tadi, terutama di yang menjadi tugasnya dari Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Oke. Dan juga Dinas Tenaga Kerja dan Energi, karena kan yang dulu DPE, nah dia gabung ke Disnaker. Nah, di energi itu nanti kita bagaimana pikirkan ke arah sana itu. Oke. Lanjut. Mantap, Ini mantap. Galbad Stretch ya, jadi ini kita supply. Nah, ini GPS diinstal nih di Galbad Stretch ini ada 1.200, dan dia nanti kita bisa tahu nih rute-rutenya ya. Oke. Dia transport management system untuk waste managementnya kemana ya. Dan air quality tadi kita seperti kita tahu ya, ada kebijakan uji emisi. Nah, itu kurang lebih harusnya efektif gitu ya. Ya. Kemarin sempat diprotes ya uji emisi kalau yang motor ya. Kok apa sih motor? Uji emisi kan motor nggak terlalu tapi kan jumlahnya banyak ya. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak, dan itu, kan maksudnya ada nggak improvement yang udah yang penting uji nggak usah bayar gitu. Kalau mereka aduh saya cicilan aja gitu. Gimana tuh? Ada nggak? Sebenarnya sih yang free kan ada ya, artinya. Oh, ada yang free ya? Yang kerjasama dengan Pemprov DKI gitu ya, artinya biasanya di wali kota, kemudian ada beberapa service point atau mungkin sabar, kalau gratis biasanya harus sabar gitu ya, ngantri. Itu ya agak panjang mungkin antriannya. Oke. Kalau motor sih nggak terlalu. Mobil biasanya juga sekalian, kalau misalkan pas servis berkala kan langsung nanti pas selesai servis dikasih itu hasil uji emisinya. Ya. Dari sisi kurang lebih udah bisa ya. Kalau kita lihat indikatornya juga, artinya udara itu air pollution udah lebih baik. Kalau kita dengar dari berita ya Pak Dokter ya, maksudnya ini kan upaya-upaya yang dilakukan, apa ya namanya, usaha ya. Ada awal dan nantinya ada berkelanjutan gitu ya. Di masyarakat kadang-kadang atau media gitu ya nggak sabar gitu yang ngelihat prosesnya gitu ya. Karena emang ya kan nggak bisa ikutan juga. Bagus gitu ya, udah mulai itu udah bagus gitu ya. Iya. Udah memulai itu sudah bagus dibanding tidak memulai sama sekali. Gitu dimulai terus dijaga keistiqomahannya. Nah itu penting juga supaya bisa sustain nanti ya, dan kita merasakan mungkin nggak sekarang ya, nanti berapa tahun lagi ya anak cucu kita merasakan bahwa mungkin kualitas udara di ini jauh lebih baik gitu ya. Dan bahkan di daerah penyangga sekarang kan malah yang tadinya banyak hijau udah banyak jadi bangunan juga ya. Ya itu yang ngeri. Kita dulu kuliah gitu. Saya sempat ngelihat pagi-pagi ya, ini mungkin fenomena, ya saya nggak tahu, fenomena alam yang mulai bagus ya. Menurut saya pagi-pagi tuh ngelihat sekarang ya, kalau nggak lagi mendung ya, ngeliat gunung tuh jelas banget gitu. Nah itu kan salah satu ya, dulu tuh jarang sekali mau lihat, susah banget. Sekarang nih setiap lewat BKT mungkin Pak Dokter ya, kalau saya orang Bekasi, penyangganya saya lewat BKT ya, lewat BKT saya lihat, cerah banget ya gitu, cerah tuh kelihatan banget tuh gunung gitu ya. Nah betul ya, ini dirasakan juga ya Pak Dokter ya. Ya dari kantor saya bahkan di Kuningan ya, di Mall Pelayanan Publik itu kelihatan tuh gunung yang arah Bogor itu ya. Itu salah satu indikator ya, air quality ya. Biasanya kan itu terhalang oleh kabut asap ya. Iya. Kabut asap polusi. Nah kalau itu udah kelihatan berarti kan kabut asap tentunya reduce gitu ya, udah berkurang. Ya. Alhamdulillah itu. Top. Oke, Bang, kita sih sekarang pendekatannya lebih tadi ya, lebih ke arah humanities ya, kemanusiaan, wongke gitu ya. Itu kebijakan-kebijakan kita nggak represif ya, artinya kebijakan-kebijakan yang ya tadi, yang penting warganya bahagia dulu nih ya, supaya ya bahagia warganya, maju kotanya kan, maju kotanya bahagia warganya. Oke, next slide. Ini red light ya, kita bisa banyak ya. Jadi mungkin di daerah-daerah yang kemarin belum kena pencahayaan kota, sekarang udah kita fasilitasi, dan ini kita bisa atur secara centralized ya. Nah, dulu sih Dinas Perindustrian dan Energi, sekarang dialihkan tugasnya di DBM, karena emang yang bidang pencahayaan kota itu ya, mungkin PJU dulu, penerangan jalan umum, itu di Dinas Bina Marga sekarang. Nah, itu ada sensornya dan ada control room-nya, di mana kita bisa mengatur berapa banyak dan tingkat kecerahan ya, tingkat keterangan
pencahayaan itu kita bisa atur secara terpusat di situ. Dinas Bina Marga. Kemudian ambulans ya, dengan kita modalkan GPS, terutama untuk yang urgent, itu kita bisa monitor ya. Kemudian, nah ini ada automatic water level recorder ya. Nah ini dia di BPBD ya, tugasnya di BPBD. Dan ini untuk monitor ya, monitor level air, tinggi muka air ya. Jadi benar-benar kita bisa antisipasi dulu ya untuk titik-titik. Saya belum sajikan data itu, kalau ada data berapa banyak titik genangan antara, jadi ada deltanya tuh, ada perubahan dan ada perbaikannya antara yang dulu ya. Ya kita nggak menyalahkan masa lalu, tapi kita membandingkan aja, artinya ya alhamdulillah semakin kesini makin baik gitu ya. Kemudian jumlah RW yang terendam gitu ya. Kemudian lamanya ya, lamanya titik genangan itu mungkin pas awal emang wah ini kok banjir gitu, apalagi media ya kalau menyorot gitu ya. Nah ini dikatakanlah banjir daerah Kuningan. Padahal itu memang iya pada saat itu ya, tapi selang berapa lama katakanlah ada waktunya gitu ya, setengah jam atau 1 jam itu surut. Nah itu ketika surut tapi nggak ditampakkan lagi dan nggak diberitakan gitu kan, artinya udah terlanjur presiden buruk gitu ya, presiden buruk. Itu yang kita sayangkan nih. Jadi emang ya kita kan artinya nggak bisa instan, dan ini emang sejak zaman Batavia Belanda pun DKI udah banjir sebenarnya kan, tapi sekarang kita coba perbaiki lah, kita perbaiki dan alhamdulillah titik-titik genangan, kemudian RW yang tergenang juga ya, kita udah berkurang jauh sih harusnya. Nah ini ada data dari ujiannya ini pas hujan nih, musim hujan sekarang ya, ujian dari automatic water level recorder ini ya. Iya, di musim hujan ini. Kita pasang sensor dan ini harusnya udah kita integrated ke Jakarta 1 ya, satu peta. Jadi kita punya kebijakan satu peta ya, satu kebijakan. Jadi one map, one data, one policy, satu peta, satu data, satu kebijakan. Dan bukan semua OPD harus supply data ke situ. Nanti publik bisa akses, bisa buka, kemudian termasuk perizinan masukin situ. Jadi kita bisa tahu dan saling mengawasi di situ. Bahkan nanti kalau misalkan di DKI mau lihat, oh ada orang nih bangun, udah punya IMB atau belum, harusnya dia pasang proyek gitu ya. Di situ ada QR code 3D, kita bisa scanning di situ, oh ini bentuk bangunannya nanti 3 dimensi nih, udah lantai gitu. Itu udah kelihatan gitu. Sekarang itu udah ke situ. Pak Dokter, dulu saya waktu bangun di DKI ya, saya ingat banget itu tahun 2005 ya. Oh gitu. Didatengin orang gitu ya, kecamatan gitu ya, tiba-tiba harus digambarin sama mereka, bla itu habis sekitar 2-3 juta itu untuk gambar ya. Itu gambar dan perizinan IMB. Padahal kalau secara itu kan cuma 200.000 ya dulu ya tuh. Nggak tahu ya sekarang. Wah, mungkin dulu ordernya lebih kecil gitu ya. Kalau sekarang sih ada perdanya, Perda 1 2015 tentang retribusi daerah, di situ ada IMB tergantung harga satuan bangunannya juga sih. Tapi yang jelas artinya legal dan ya nggak nyampe segitu, dan bahkan kita subsidi sekarang untuk rumah-rumah yang katakanlah udah existing tapi belum punya IMB, nanti kita bantu gambarkan karena ada fasilitas jasa arsitek gratis yang kita udah anggarkan di APBD. Oh aduh, enak banget nih, mau pindah kita bantu situ. Bahkan sekarang masjid NU itu belum lama Pak Kepala Dinas, kalau nggak salah minggu lalu ya, itu kita serahkan simbolik IMB masjid yang belum punya IMB itu. Nah, kita berikan. Jadi di awal kita kirimkan tadi petugas Ajib untuk survei ya. Dari survei itu kita gambarkan IRK-nya supaya dia sesuai dengan ketata ruangan. Kebanyakan wakaf ya. Masjid itu kan tanahnya wakaf. Wakaf, dan masjid retribusi Rp0 yang jelas ya. Retribusi Rp0. Kemudian bangunannya kan difoto, kemudian oleh tim arsitek kita gambarkan. Ya, kita bangun 3D, kemudian kita upload di Jakarta 1. Jadi udah ada tuh di Jakarta 1 masjid-masjid itu gitu ya, yang udah kita terbitin IMB, langsung otomatis kita update di situ. Jadi nanti bangunan yang kita lihat di Jakarta 1 ya, itu benar-benar sudah hasil updating dari semua OPD, termasuk di dalamnya DPMPTS kita tadi. Masjid kita bantu lah. Jadi kemarin Masjid MU, nanti Masjid Muhammadiyah juga kita bantu juga untuk berikan IMB free tadi.
petugas ajib survei, kemudian nanti paling dari pengurus masjid nanti bantu suplai dokumen aja yang dibutuhkan sih. Luar biasa nih. Perkembangannya ada. Nyesel jadi pindah dari Jakarta, nyesel. Oke. Ini CCTV ya. Kita dengan TMC juga udah integrated. Masuk berbagai, nah makanya hati-hati nih. Apa namanya Pak Dr. Safwan nanti di DKI itu. Ya termasuk yang terintegrasi dengan Polda Metro juga ya. Jadi udah berbanyak. Apalagi kemarin kan ya mungkin karena macet sekarang udah banyak ya, motor juga udah beredar banyak ya, sering lewat trotoar tuh, nah itu terikut CCTV tuh. Motor yang record ya, kalau saya terikut saya tinggal Pak Dokter Rahmawan tolong hapus dong. Atau nanti kasih tahu foto saya, Pak Safwan nih, Pak ini nih ada nih fotonya nih, yo hapusin dong. Gitu. Canda. Jangan ya, teman-teman nggak boleh ngelanggar. Ya itu, jadi teman-teman nggak boleh. Makanya mesti waspada nih banyak CCTV ya, selain kita juga diawasi oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu. Tapi CCTV ini ya paling nggak udah kita upayakan. Mungkin sekarang sih udah meningkat lagi sih. Yang paling banyak CCTV-nya kalau nggak salah di kota di dunia itu di Finlandia ya kalau nggak salah. CCTV terbanyak kalau nggak salah. Singapura juga, China juga ya. China juga ya. Di China. Oke nih, next ada smart street light ya. Ya. Nah, ini kita dengan adanya ini ya, kita hemat 40-50% untuk efisiensi energi dan juga untuk budgeting ya. Dan kita tadi yang saya jelaskan sebelumnya ya, monitoringnya secara centralized di Dinas Bina Marga ya. Dulu sih di Dinas Perindustrian dan Energi. Oke. Nah ini collapse ya and innovation ya. Nah ini ya ini, jadi kalau sekarang sih CRM ya, kalau untuk pengaduan masyarakat ya tadi jangan boncong ya, kemudian ada sampah ya, saluran kalau CRM di perusahaan beda nih dengan CRM yang ada di ini. Apa Pak ini ya Pak, CRM yang ada di DKI nama kepanjangannya? Ya kurang lebih sih sama mungkin kepanjangannya, Customer Relationship Management gitu ya. Oh sama ya, berarti sama ya? Sama cuman kan nih tadi citizen itu dianggap customer-nya ya, lebih ke arah pengaduan dan perbaikan kualitas di lapangan gitu, sebagai kontrol untuk petugas atau birokrat juga di lapangan. Artinya tadi ya terkait misalkan di daerah kantor kan ya katakanlah ada saluran yang mampet, kemudian ada jalan, tapi jalanan yang katakanlah masih, kadang kan kewenangan jalanan ada juga yang level kementerian gitu, PUPR ya. Tapi biasanya kalau di DKI yang rawat ya Dinas Bina Marga juga sih artinya. Ya karena kalau di bangun, bangun. Tapi untuk maintenance biasanya nanti DKM juga ya. Kalau misalnya ada bolong, kemudian saluran mampet, katakan saluran kecil di lingkungan perumahan gitu ya. Nah itu langsung petugas ya PPSU tadi ya dari kelurahan akan turun ke lapangan, karena di situ harus ada deltanya, artinya pada saat ada pengaduan merah gitu ya, kemudian ditangani kuning, kemudian afternya setelah ditangani ya saluran lancar, itu difoto lagi nanti berubah statusnya hijau. Kalau dulu sih diperingkatin gitu, karena lurah terbaik pun nanti salah satu indikator dari situ, dari clue ya. Nah sekarang CRM karena enggak penerus aja situ. Oke. Keren banget kolom-kolomnya. Jadi kita juga kalau bayar retribusi ya, kemudian bayar terkait ya retribusi daerah ya, kita udah kerjasama juga dengan e-commerce ya. Jadi ada dari bisa dengan GoPay juga ya, dengan GoPay, kemudian Tokopedia ya. Selain dengan bank lokal kita, Bank DKI, nah itu kita udah kolaborasi dan juga banyak co-kreator juga ya dari yang mau tentunya untuk membantu di DKI Jakarta ini. Ya. Oke, ini usage Transjakarta nih dengan API atau application untuk web service gitu ya. Ya. Untuk menyajikan data secara real time ya. Secara real time ini di portal Jakarta Smart City.
ya karena dia juga integrated ke Google Maps gitu ya, di mana Google Maps cukup update ya. Termasuk di DPMP TSP juga kita gunakan Google Maps untuk